Cek 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 cek. Halo sobat Nimegas, lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja, supaya kita bisa upload lancar terus. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shenlangnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shenlang yang akan pergi menuju kota Zhengyuan, dia pun dihentikan oleh Patu Ali dan juga pasukannya, hingga membuat Shenlang yang berkesal dan dia langsung menyingkirkannya, menyiapkan seluruh pasukan yang dimiliki oleh Pak Tua Gubernur itu. Bahkan saat ini Shenlang dia pun menangkap Gubernur Tuali dan dia menyeretnya, hingga Pak Tua itu dia pun berakhir dalam kondisi yang meninggal. Dan setibanya di kota Zhengyuan, di sini Shenlang dia pun tahu kalau seluruh pasukan dan juga anggota keluarga yang dimiliki oleh Pak Tuali ada di tempat ini, yang membuat Shenlang dia meminta kepada pasukannya untuk segera menyingkirkan seluruh orang-orang yang berafiliasi dengan Pak Tua Gubernur itu. Dan setelah melakukannya, di sini Shenlang dia pun mengirimkan seluruh orang-orang itu kepada Zheng Tuo yang saat ini dia ada di mansion milik Sunan. Sedangkan untuk Shenlang saat ini dia pun masuk ke dalam kediaman tempat di mana Tuan Kota tinggal. Dan di tempat inilah Shenlang dia meminta kepada pasukannya untuk beristirahat sejenak sebelum mereka nantinya pergi menuju mansion milik Sunan. Yang mendengar hal itu tentunya membuat gadis ini dia pun bertanya apa tujuan dari Shenlang melakukannya. Bukankah tujuan mereka hanya ingin menyingkirkan Sunan? Tapi kenapa mereka malah ingin menyerang Zhang Tuo? Ucap dari orang ini. Tapi untuk Shenlang, awalnya dia memang tidak ingin menyingkirkan Zhang Tuo, hanya saja Zhang Tuo dia terus memprovokasinya, padahal Zhang Tuo adalah mertua dari bawahannya, hingga membuat Shenlang pada awalnya ingin membiarkan Zhang Tuo, tapi karena memang Zhang Tuo terlalu menyebalkan, memprovokasi terus, membuat Shenlang dia nggak punya pilihan lain selain harus menyingkirkan Zhang Tuo. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang yang akan membuka front baru lagi, tentunya membuat gadis ini dia pun mengatakan kepada Shenlang, bukankah itu terlalu berbahaya, mengingat saat ini Zhang Tuo dia memiliki pasukan sekitar 20.000, sedangkan mereka cuma 2.000 orang. Tapi untuk Shenlang mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena memangnya kapan aku memulai sesuatu tanpa sebuah persiapan, ucap dari Shenlang. Dan sekarang tenanglah dan fokuslah dan beristirahatlah dulu sebelum kita akan memulai hal besar, karena sepertinya kita memang harus menguasai seluruh wilayah berat ini, ucap dari Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Zhang Tuo dia pun terkejut dengan apa yang telah dia lihat ketika dia mendapatkan kiriman orang-orang ini, kiriman yang sebelumnya diberikan oleh Shenlang. Dan ketika Zhang Tuo dia mendapatkan mengkonfirmasi kalau itu benar kiriman dari Shenlang, tentunya membuat Zhang Tuo dia pun shock. Dia pun kaget bagaimana mungkin Shenlang berani melakukan hal gila seperti ini. Dia menyingkirkan seorang gubernur. Bahkan saat ini Zhang Tuo dia pun tidak habis pikir bagaimana bisa Shenlang berani melakukannya. Padahal untuk seorang putra mahkota ataupun pangeran sekalipun, mereka tidak mungkin dapat melakukannya. Mereka tidak bisa menyingkirkan seorang pejabat begitu saja. Tapi Shenlang dia benar-benar berani melakukannya. Dan ini adalah hal yang benar-benar gila, ucap dari Zhang Tuo. Di sini Zhang Tuo dia juga nggak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran dari Shenlang. Dia berani-beraninya menggunakan pasukan kerajaan Qian untuk dapat menyingkirkan orang-orang dari kerajaan Yue, walaupun dia tahu ini semua karena ulah dari dirinya. Selain itu juga di sini Zhang Tuo dia pun juga berpikir kalau seharusnya yang dilakukan oleh Shenlang ketika namanya udah dirusak, dia pergi ke ibu kota mencari kenalan dan dia mencoba untuk dapat kembali memperbaiki namanya, bukan menyerang. Dan itu tentunya membuat Zhang Tuo dia pun nggak tahu dengan apa yang ada di pikiran dari Shenlang. Namun melihat bapaknya yang pelangak-pelongok bengong, tentunya membuat di sini bocah ini putra dari Zhang Tuo dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Bukankah ini justru malah menguntungkan mereka? Ucap dari orang ini yang membuat Zhang Tuo dia pun sempat terdiam sejenak dan dia juga berpikir kalau ini semua benar. Ini semua menguntungkan dirinya karena semua prestasi yang ada di tempat ini yang harusnya didapatkan juga oleh Pak Tuali kini sepenuhnya akan jatuh ke tangan dirinya, yang tentunya itu akan membuat dirinya mendapatkan semua prestasi yang luar biasa ini. Dan itu membuat Zhang Tuo dia pun tahu dengan ini semua maka dosa dirinya yang sebelumnya mengabaikan Zhang Choi harusnya dapat dimaafkan oleh Kaisar, yang tentunya akan membuat dirinya semakin terkenal. Dan itu tentunya membuat Zhang Tuo dia pun benar-benar senang.
Bahkan tak sampai di sana aja, di sini putra dari Zhang Tuo dia juga menyarankan sesuatu yang membuat Zhang Tuo juga tampak terkejut ketika di sini dia mengatakan kalau saat ini Xilang dia hanya memiliki sekitar 2.000 pasukan doang, sedangkan mereka memiliki 20.000. Saat ini mereka kekuatan tempur mereka 10 kali lipat lebih kuat dari apa yang dimiliki oleh Xilang. Jadi kenapa mereka tidak memanfaatkan keunggulan ini untuk dapat menyingkirkan Xilang? Ucap dari bocah ini yang membuat Zhang Tuo dia pun sempat berpikir kalau ternyata ya itu benar juga. Dan dia juga tahu jika dia berani melakukannya dan bisa melakukannya, maka semua prestasi yang ada di wilayah barat dan juga wilayah ini akan menjadi miliknya. Yang tentunya itu adalah hal yang benar-benar luar biasa. Tapi dia juga tahu kalau Xilang adalah orang yang sangat amat licik yang membuatnya pun berpikir, tapi jika dia melakukannya, dia takut kalau nantinya Raja Aluna akan mengirimkan pasukannya untuk dapat membantu Xilang yang akan membuat dirinya dan juga pasukannya akan menghadapi kerajaan Qian secara langsung. Nah itu membuat Zhang Tuo dia pun berpikir kalau sepertinya dia nggak perlu melakukannya karena dia juga tahu kalau putra mahkota dan juga pangeran ketiga ingin menyingkirkan Xianlang. Jadi di sini Zhang Tuo dia pun berencana untuk membiarkan menggunakan tangan dari para pangeran untuk dapat menyingkirkan Xianlang dan mereka akan tetap di benteng ini saja. Ucap dari Zhang Tuo. Dan di sini Zhang Tuo dia pun juga mengucapkan terima kasihnya kepada Xianlang karena berkat dari Xianlang maka dia bisa mendapatkan mansion bagus ini dan juga seluruh wilayah yang telah ditinggalkan oleh Sunan. Ucap dari Zhang Tuo yang berniat untuk menjadi Sunan Jilid 2. Waduh. Namun 2 jam kemudian di sini Zhang Tuo dia pun cukup terkejut ketika dia mendapatkan sebuah informasi dari bawahannya kalau saat ini terdapat pergerakan pasukan yang dilakukan oleh Xianlang dan juga sekutunya. Yang tentunya hal itu membuat Zhang Tuo dia pun bingung kenapa lah Xianlang dia berani menyerang dan tentunya hal itu membuat Zhang Tuo dia nggak habis pikir dengan apa yang ada di pikiran dari Xianlang karena dia tahu Xianlang dia hanya memiliki 2.000 pasukan doang sedangkan dirinya memiliki 20.000. Apalagi saat ini dia juga memiliki benteng yang tidak tertembus yang membuatnya pun berpikir Xianlang dia gila kah? Ucap dari Zhang Tuo. Tapi di sini Zhang Tuo dia juga berpikir jika Xianlang ingin pergi ke neraka maka aku akan mengabulkannya. Ucap dari Zhang Tuo. Sedangkan di sisi lainnya di ibu kota saat ini rumor tentang Xianlang semakin menyerebak dan Xianlang pun kini penuh menjadi sasaran kritik politik. Selain itu juga di sini putra mahkota dia pun mendapatkan sebuah informasi dari para pengirim pesan kalau ternyata Xianlang telah berhasil memenangkan pertempuran yang ada di kota Beiye dan dia juga berhasil menyingkirkan hampir seluruh pasukan yang dimiliki oleh Sunan. Yang tentunya itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa yang dimiliki oleh Xianlang. Hanya saja di sini putra mahkota dia pun memutuskan untuk meredam dan juga tidak membiarkan orang tahu tentang kemenangan itu. Bahkan saat ini putra mahkota dia juga mendapatkan sebuah kabar tentang Zhang Tuo dan juga Patua Gubernur Li yang telah berhasil menduduki mansion yang dimiliki oleh Sunan. Dan untuk putra mahkota dia pun sama, dia pun meredam kemenangan prestasi yang dimiliki oleh Zhang Tuo. Tapi sayangnya itu semua tidak berlaku ketika Zhang Tuo bukan cuma mengirimkan pasukan untuk dapat mengirimkan pesan, tapi Zhang Tuo dia menggunakan pasukan pribadinya untuk dapat menyebarkan rumor kemenangan yang telah dia lakukan hingga membuat rumor kemenangan yang dilakukan oleh Zhang Tuo menyebar ke seluruh ibu kota yang membuat seluruh warga ibu kota tentunya mereka semua senang dengan apa yang dilakukan oleh Zhang Tuo hingga membuat mereka pun mengidolakan Zhang Tuo dan menganggap kalau Zhang Tuo adalah dewa pelindung kekaisaran Yue. Dan mendengar itu semua di sini untuk putra mahkota sesaat kemudian dia pun mendapatkan kabar kalau kemenangan Zhang Tuo telah menyebar ke seluruh ibu kota. Dan itu membuat putra mahkota dia juga nggak ambil pusing. Dia pun membiarkan dan juga ya sudah biarkan saja. Ini lebih baik dari apa yang harusnya terjadi daripada Xianlang yang mendapatkan prestasi lebih baik Zhang Tuo. Ucap dari putra mahkota. Namun setelah rumor kemenangan dari Zhang Tuo juga telah menyebar, kini muncul kembali rumor yang mengatakan kalau Xianlang memimpin pasukan bersama dengan pasukan kerajaan Qian. Mereka membuat sebuah kekacauan di kota-kota perbatasan hingga membuat warga yang mendengarnya, penduduk yang ada di ibu kota, mereka semua memberikan sebuah kritik keras kepada kaisar untuk dapat menyingkirkan Xianlang yang telah melakukan sebuah pengkhianatan. Dan karena memang rumor kepada Xianlang udah terlalu mengerikan, membuat putra mahkota dia nggak bisa lagi mengambil sebuah kesimpulan dan juga meredam. Hingga membuat di sini putra mahkota dia pun mengirimkan pesan ini kepada kaisar agar kaisarlah yang menentukan
tentang apa yang harus dilakukan oleh putra mahkota. Apakah menghukum Xielang atau bagaimana, itu semua akan diserahkan kepada kaisar. Dan di sisi lainnya untuk kaisar, pada akhirnya dia pun mendapatkan pesan yang dikirimkan oleh putra mahkota. Pesan yang dikirimkan oleh putra mahkota berisi tentang pesan apa yang telah dilakukan oleh Zhang Tuo dan juga Pak Tua Gubernur Li yang telah membuat sebuah hal besar merebut pension yang dimiliki oleh keluarga Su, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Selain itu juga di sini kaisar dia pun mendapatkan sebuah pesan kalau Xielang telah memimpin pasukan dari kerajaan Qian dan membuat sebuah kekacauan yang sangat amat besar hingga membuat kaisar yang melihatnya jadi sakit kepala. Dia pun tidak menyangka kalau ternyata rumor ini sampai ke ibu kota pula, dan itu tentunya membuat kaisar yang ingin bernegosiasi dengan kekaisaran Wu pada akhirnya juga harus memikirkan tentang apa yang ada di ibu kota, yang tentunya membuat kaisar jadi puyeng. Bahkan saat ini ketika kaisar sedang puyeng-puyengnya, dia pun kembali mendapatkan sesuatu yang membuatnya tambah puyeng lagi. Ketika saat ini muncul beberapa orang yang tiba-tiba saja memberikan sebuah protes kepada kaisar untuk segera menghukum Xielang tepat di depan dari ruang kerja miliknya, yang tentunya membuat kaisar yang mendengarkan protes-protes itu. Para penasehat-penasehat muda yang meminta kepada kaisar untuk menghukum Xielang tentunya membuat kaisar tambah sakit kepala, dan dia meminta kepada Qasim Tuali untuk segera menyingkirkan orang-orang itu, hukum mereka semua dan jangan pernah ada lagi di kekaisaran ini. Ucap dari kaisar, jika tidak maka kaulah yang akan kuhukum. Ucap dari kaisar. Dan untuk para penasehat ini, mereka semua sengaja melakukannya. Mereka juga tahu kalau apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah sebuah kritik dan juga saran untuk kaisar. Dan untuk kekaisaran Yue, mereka juga memiliki sebuah hukum. Untuk para penasehat memberikan sebuah pendapat, tidak akan mungkin mereka dapat dihukum. Walaupun memang bisa aja mereka dihukum, tapi hukuman itu hanya terjadi jika mereka memberikan sebuah saran yang tidak masuk akal. Dan hukumannya juga biasanya hanyalah hukum kecil, hanya hukuman kecil biasa. Jadi di sini mereka malah memanfaatkan hukuman itu sebagai batu loncatan, membuat mereka terkenal karena mereka telah dihukum oleh kaisar, dan itu akan membuat mereka menjadi perhatian, menarik perhatian para pejabat hingga membuat para pejabat senang dengan orang-orang itu yang akan memberikan panggung kepada mereka. Dan di sini orang-orang ini mereka mencoba untuk mencari panggung itu dengan meminta kepada kaisar untuk menghukum Xielang. Namun di sini mereka nggak tahu kalau saat ini kaisar telah meminta kepada pasukannya, para penjaga, untuk menangkap orang-orang itu. Dan untuk para penasehat ini, mereka pun tahu kalau mereka akan dihukum, tapi mereka juga tahu kalau ini semua pasti hanyalah hukuman kecil yang mereka pikir itu akan membuat nama mereka jadi lebih tinggi lagi. Tapi nyatanya di sini mereka pun digebuk oleh para penjaga hingga membuat kaki mereka kebas, nggak bisa dirasakan lagi. Bahkan nggak sampai di sana aja, di sini Pak Tua Qasim Li dia pun meminta kepada pasukannya untuk segera menghukum mereka, singkirkan mereka, yang membuat kini bukan kakinya yang dihukum tapi langsung palanya, yang membuat mereka bisa langsung meninggal. Waduh. Di sini Pak Tuali setelah dia melakukan tugas yang diberikan oleh kaisar, dia pun kembali menemui kaisar dan melaporkan kalau dia telah menyingkirkan orang-orang itu. Dan untuk kaisar, sembari ngunyah, dia pun mengatakan kepada Qasim Li kalau Xielang ini adalah orang yang sangat amat sombong, bahkan terlalu sombong. Bahkan dia menyingkirkan Pak Tua Gubernur Li dengan tangannya sendiri. Dia adalah orang gila. Sebenarnya itu tidak apa dilakukannya, tapi sayangnya kenapa dia lakukannya di depan umum. Bahkan dia juga menyingkirkan seluruh pasukannya dan juga keluarganya. Ini adalah orang-orang gila. Xielang, kau benar-benar gila, ucap dari kaisar. Dan di sini kaisar dia pun juga mengatakan kalau dirinya jadi bingung, padahal sebelumnya dia ingin memberikan sebuah prestasi kepada Xielang karena berhasil menyingkirkan keluarga Su yang ada di kota Beiyue. Kaisar ingin memberikan sebuah prestasi untuk Xielang, tapi telah apa yang dilakukan oleh Xielang menyingkirkan Gubernur Li, itu membuat kaisar dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan, karena itu akan membuat dirinya mendapatkan tuntutan jika dia memberikan prestasi kepada Xielang setelah dia menyingkirkan seorang gubernur. Namun di sini untuk kaisar, ya sudahlah. Di sini kaisar dia pun nggak ambil pusing dan dia pun mengatakan ya udah, keluarkan aja sebuah dekret mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Xielang kepada Gubernur Li itu adalah perintahku, ucap dari kaisar yang nggak mau ambil pusing. Di sini Qasim Li dia pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh kaisar, dan dia juga mengatakan kepada kaisar kalau Xielang adalah orang yang sangat amat luar biasa gila, edan. Bahkan dia lebih mengerikan daripada Sunan. Padahal sebelumnya Sunan dia hanya memonopoli diplomasi dengan kerajaan Qian. Tapi untuk Xielang,
Dia bahkan menguasai pasukan yang dimiliki oleh kerajaan Qian. Dia benar-benar gila dan dia lebih memiliki ambisi yang lebih besar dari apa yang dimiliki oleh Sunan. Ucap dari Qasim Li, dan hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar. Dan Kaisar dia pun tertawa dengan apa yang diucapkan oleh Qasim Li. Ya, dia benar. Kau benar. Dia benar-benar gila. Ucap dari Kaisar. Tapi di sini Kaisar dia pun senang kalau Xilang memiliki sebuah ambisi. Jika tidak, itu justru malah akan semakin merepotkan. Dan di sini Kaisar dia juga tahu dan minta kepada Qasim Li untuk memberikan sebuah dekret kepada Xilang untuk segera kembali ke ibu kota. Dan aku tahu kalau dia pasti akan menyingkirkan Zhang Tuo. Tapi saat ini dia nggak perlu memprovokasi Zhang Tuo. Jadi minta Xilang kembali pulang karena dia hanya punya 2.000 pasukan. Sedangkan Zhang Tuo dia memiliki 20.000 pasukan. Yang tentunya itu akan membuat Xilang sulit jika dia ingin menyingkirkan Zhang Tuo. Jika kita ingin menyingkirkan Zhang Tuo, maka singkirkanlah pelan-pelan, ucap dari Kaisar. Tapi di sini Kaisar dia pun kembali cukup terkejut ketika dia mendapatkan sebuah informasi darurat yang dikirimkan oleh pasukan pribadinya. Pesan yang dikirimkan oleh Putri Ningji. Yang tentunya hal itu membuat Kaisar pesan Ningji. Apa itu? Dan ketika Kaisar membaca pesan itu, di sini Kaisar dia pun cukup terkejut dengan apa yang dia lihat. Karena saat ini dia mendapatkan sebuah kabar kalau pasukan utama keluarga Su telah disingkirkan. Dan Sunan dia telah kabur menuju wilayah barat dan dia melarikan diri. Tapi yang mengejutkan bagi Kaisar, dia pun mendapatkan sebuah kabar kalau Xilang dia mengejarnya ke wilayah barat, tapi dia gagal dan tidak menemukannya. Namun Xilang dia memutar otak. Dia kembali ke wilayah kerajaan Qian dan memanfaatkan keserakahan yang dimiliki oleh Sunan. Dan pada akhirnya Sunan dia pun terjebak di dalam rencana yang diberikan oleh Xilang. Dan Xilang dia menyingkirkan seluruh anggota keluarga Su bersama dengan Sunan. Yang membuat Kaisar Sunan jadi dia sudah tidak ada. Ucap dari Kaisar yang kaget ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau Sunan sejatinya telah disingkirkan oleh Shen lagi gila. Xilang digila. Ucap dari Kaisar yang kaget ketika dia mendapatkan kabar kalau Xilang benar-benar melakukan dia menyingkirkan semuanya. Gila, ucap dari Kaisar. Tapi di sini Kaisar dapat kembali membuka surat kedua ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau saat ini Xilang memimpin 2.000 pasukan yang menyerang Zhang Tuo. Yang tentunya membuat Kaisar dia pun bingung dengan apa yang dicoba dilakukan oleh Xilang. 2.000 menyerang Zhang Tuo di mansion itu. Gila, apa yang dilakukan? Ucap dari Kaisar yang bingung bagaimana mungkin Xilang memimpin 2.000 pasukan yang menyerang Zhang Tuo dengan 20.000 pasukan yang dimiliki oleh Zhang Tuo. Apalagi saat ini Zhang Tuo dia ada di mansion yang dimiliki oleh Sunan. Bahkan dengan 80.000 pasukan saja belum tentu dapat menembus benteng itu. Yang tentunya membuat Kaisar dia penuh kaget, bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh Shen Lang. Dan apa yang akan dilakukan oleh Kaisar? Apakah dia akan mengirimkan bantuan untuk dapat membantu Xilang menyingkirkan Zhang Tuo? Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.